Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Mendengar suara pertobatan di acara Rema live streaming di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena oleh anugerah dan kebaikan-Mu, Engkau masih memelihara hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu itu, yang lemah akan dikuatkan. Jika ada yang sakit, Engkau yang sanggup menyembuhkannya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap saudara kami, pendengar suara pertobatan dimanapun berada. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan urapi kami semuanya, sehingga lewat firman Tuhan yang logos ini akan menjadi rema bagi kami, dan kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saya berikan judul bagi kita, ketika beban hidup terasa berat. Saudaraku, ketika beban hidup terasa berat, apa yang harus engkau lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa orang mengekspresikan ketika dia mengalami beban hidup terhimpit, mengalami banyak tantangan yang mereka lakukan. Sebagian orang melakukan dengan caranya, yaitu ada yang mempostingnya di sosial media dengan dibuat stiker menangis, dan kemudian ada komen-komen dari teman-temannya yang menguatkan dia. Itu sudah cukup puas baginya. Tetapi ada juga orang, Bapak Ibu Saudara, menciptakan lagu, sehingga mereka bisa menciptakan lagu, ya, dan banyak hal yang mereka lakukan. Tetapi sebetulnya jika Tuhan mengizinkan sebuah problema dan tantangan dalam hidup kita, ada dua hal yang orang-orang lakukan. Ada orang semakin dekat dengan Tuhan, tetapi banyak juga orang semakin jauh dari Tuhan. Nah, bedanya adalah anak-anak Tuhan, jika Tuhan izinkan sebuah beban hidup yang kau rasakan berat, Tuhan ingin agar saudara lebih mendekat kepadanya. Itulah sebabnya kalau anak-anak Tuhan menghadapi tantangan-tantangan yang berat, mereka masih bisa bernyanyi, banyak perkara, Yesus sanggup, Dia sanggup. Ada sebuah pengharapan yang kuat, ada sebuah kepercayaan yang tetap kokoh kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang, kalau kita perhatikan, ada juga yang frustasi, stres, ya langsung berkata, aku tak sanggup lagi. Tetapi anak-anak Tuhan, firman Tuhan akan mengajar kita, ada jalan keluar yang harus kita terima, dan ada satu take action yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita ikuti firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30. Saya akan baca ayat 1 sampai 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 saya akan baca. Jiklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah pembacaan firman Tuhan kita di live streaming Rema di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dan seterusnya, kalau kita perhatikan Ziklag terbakar. Ziklag adalah sebuah kota yang masih di bawah kawasan Filistin. Suatu ketika Daud memohon perlindungan Raja Akis untuk diberikan suatu daerah daerah yang datar agar Daud tinggal di sana. Mengapa harus Daud tinggal di kawasan Filistin? Karena Daud ketika dia mengalahkan Goliat, orang-orang Israel bernyanyi. Dikatakan Saul mengalahkan beribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sehingga di sana ada kecemburuan terjadi pada diri Saul kepada Daud. Akhirnya beberapa kali Saul ingin membunuh Daud. Dia selalu mengancam Daud. Dia beberapa kali mau menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi atas pertolongan Tuhan, Daud selalu lepas. Daud selalu mengalami kemenangan dan Daud tidak mati di tangan Saul. Akhirnya Daud berkata kepada Raja Akis, biarlah aku tinggal di daerah ini. Maka itulah sebabnya Daud dan istrinya beserta orang-orangnya tinggal di Ziklag. Suatu ketika Daud dan orang-orangnya pergi keluar daerah. Tentunya orang-orang yang tidak bisa perang tinggal di kota Ziklag, masyarakat-masyarakatnya. Tetapi sepulangnya dari keluar daerah, apa yang mereka dapati? Biasanya orang datang dari luar daerah disambut dengan baik oleh masyarakatnya. Tetapi ketika ini, dalam pembacaan kita ini dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan seterusnya, ketika mereka pulang, apa yang mereka dapati? Dalam pembacaan kita tadi, kota Amalek, kota Ziklag dibakar habis oleh orang Amalek. Di mana kita melihat dalam pembacaan tadi, anak-anak laki-laki, perempuan, tua, muda, harta-harta benda mereka telah dibawa, telah ditawan. Sehingga ketika Daud dan orang-orangnya pulang dari daerah lain, melihat kota mereka habis terbakar, mereka menangis. Di ayatnya yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi mereka mengalami pergumulan, yaitu beban hidup yang sangat berat, dan mereka menangis sampai saking beratnya mereka tidak sanggup lagi menangis. Tetapi pergumulan yang dihadapi oleh Daud lebih berat lagi. Ketika mereka sudah menangis, istrinya sudah ditawan, dan kita perhatikan bahwa orang-orang yang masih ada bersama-sama dia mengatakan mau melempari Daud dengan batu. Sudah kotanya terbakar, istrinya juga tertawan, bahkan juga masyarakat yang ada bersama dia ingin melempari dia dengan batu. Ini ibarat pepatah berkata, sudah jatuh ketimpa tangga lalu kena pijak. Betapa beban hidup Daud terasa berat. Tapi di sini kita pelajari apakah yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan Tuhan, dan bukan bernyanyi dia katakan aku tak sanggup lagi.
Tetapi di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi Daud dalam kondisi situasi yang sulit, yang sangat berat, beban hidup yang sangat berat, dia tetap percaya kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Tidak mudah di saat kita mengalami pergumulan yang berat, tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi mudah sekali bagi kita di saat keadaan kita baik-baik, di saat berkat-berkat melimpah, di saat situasi yang kita hadapi seperti apa yang kita harapkan, maka kita akan berkata mengikut Tuhan itu enak, luar biasa, yes, dan kita percaya, bergirang. Tetapi tidak mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah beban hidup yang terasa berat. Tetapi Daud memberikan teladan bagi saya dan saudara. Ketika dia mengalami beban yang berat, Alkitab katakan dia terjepit, tetapi ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah yang dilakukan Daud ketika beban hidupnya terasa berat. Yang pertama adalah ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua adalah Daud memohon pertolongan Tuhan. Ya, Daud memohon petunjuk Tuhan. Itu yang kedua, di mana saya baca ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan-gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi yang kedua adalah Daud memohon petunjuk dari Tuhan. Ketika dia mengalami problema yang multi problematik, maka dia bertanya kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Dia katakan, haruskah ku kejar gerombolan-gerombolan itu? Maka dia langsung dijawab oleh Tuhan. Maka ketika ada jawaban dari Tuhan berkata, Daud kejar saja mereka, susul mereka, engkau pasti mendapatkan mereka. Maka Daud langsung take action, melakukan tindakan, dan dia pergi mengejar. Dan Tuhan membuka jalan. Di ayat 11 katakan, kemudian ia bertemu dengan seorang anak muda. Anak muda itu sebenarnya orang Amalek, dan dia tinggal di Mesir, dan dia tahu persis kejadian di mana orang Amalek membakar Ziklag. Dan juga dia tahu kemana orang-orang Israel yang ditawan itu dibawa. Sehingga Alkitab katakan dalam ayat selanjutnya, mereka memberi makan anak muda itu, mereka memberi minum, lalu mereka bertanya, tahukah kamu di mana orang Amalek itu menawan orang-orang Israel, menahan orang-orang Israel, membawa orang-orang Israel yang pada waktu mereka membakar Ziklag? Maka anak muda itu menunjukkan tempat di mana orang-orang Israel itu tertawan. Sehingga di ayat yang ke-16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, ya, ke tempat orang-orang Israel yang ditawan itu. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu
juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Jadi ketika Daud mengalami pergumulan yang berat, beban hidup terasa berat, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia memohon petunjuk dari Tuhan, dan akhirnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, di mana Daud melepaskan semua apa yang orang Amalek tawan. Ya, ada istri Daud, ada pemuda-pemudi, ada harta benda, semuanya Alkitab katakan tidak ada sesuatu pun yang tinggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika beban hidup kita terasa berat, mari kita tiru kisah Daud, bagaimana dia begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, namun dia tetap percaya dan memohon petunjuk dari Tuhan dalam kehidupannya. Maka benarlah ketika Daud mengalami tantangan dan masalah hidup, apa yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara aku. Itulah yang menjadi Mazmur-Mazmur Daud. Dia tidak mengeluh, tetapi dia datang kepada Tuhan. Maka benarlah Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan ini datang bukan hanya kepada saudara, tetapi firman Tuhan ini datang kepada saya dan kita semua, di mana kerap kali ada beban-beban hidup yang berat kita hadapi, baik hamba Tuhan yang melayani, baik engkau anak-anak Tuhan mungkin mengalami sakit penyakit, mungkin ada mengalami duka cita, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan oleh sebab itu, apapun pergumulan dalam hidup kita, mari kita tiru seperti Daud. Dia katakan, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan ia memohon petunjuk dari Tuhan. Di situasi yang sangat banyak tantangan di saat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang mengeluh karena situasi dan kondisi yang ada, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi virus corona. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan di PHK, banyak anak-anak Tuhan juga tidak bekerja, tidak bisa bekerja. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan karena melayani, justru tiba-tiba dia mengalami sakit, dan sakit itu adalah sakit yang menular. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita datang kepada Tuhan seperti Daud. Daud juga hidupnya terjepit, terhimpit, bagaimana kotanya terbakar, istrinya ditawan, bahkan masyarakat-masyarakat yang mengikut dia seharusnya menguatkan dia, malah mau melempari dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memohon petunjuk dari Tuhan, sehingga benar pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita juga, Bapak Ibu Saudara, mungkin mengalami banyak tantangan dan pencobaan dalam hidup. Percayalah, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, seperti pujian kita berkata, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya kepada Tuhan. Maka itu tetap kita bangun iman percaya kita, tetap kita berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong saya dan sanggup menolong saudara pendengar suara pertobatan dimanapun berada. Amin. Firman Tuhan akan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau datang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga ketika kami mengalami beban-beban berat dalam hidup, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar, dan Tuhan sanggup menolong kami. Kami berdoa buat setiap pendengar suara pertobatan dimanapun berada, kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai mereka semuanya. Jika ada yang mengalami sakit, kiranya ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku,
menyembuhkan mereka ya Tuhan. Jika ada yang menderita, Tuhanlah yang menghibur mereka semuanya. Berkatilah admin Suara Pertobatan, demikian juga tim-tim Suara Pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati dan program-program Suara Pertobatan ini juga kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan dan memberkati, sehingga lewat Suara Pertobatan ini semakin banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami rindu supaya bangsa negara kami dipulihkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami serahkan kepadamu, dan segala pujian hormat hanya bagi Yesus yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, dan kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.